Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya sebagai wali kelas 3 di sini untuk refleksi akhir tahun, mengacu pada 4F yang tadi disampaikan oleh Bapak Heri Rizdianto. Di kelas 3 itu saya ingin menceritakan sedikit mengenai peristiwa yang terjadi di kelas saya itu. Kebetulan di kelas saya itu ada 37 siswa. Dari ke-37 siswa itu selama 1 tahun ada 7 siswa yang belum mampu atau tidak mencapai ketuntasan dalam belajar, baik dari segi membaca ataupun menulis. Nah, kemudian itu peristiwanya, kemudian perasaannya. Dalam 1 tahun itu saya sudah mengundang 2 kali dan ketiga kali sama akan pembagian rapor ini kepada wali murid untuk menjelaskan keadaan anak tersebut atau kondisi anak didik saya selama 1 tahun dalam bimbingan saya. Nah, karena tidak adanya perubahan yang terjadi secara signifikan terhadap ke-7 anak ini, tadinya saya merasa ke-7 anak ini harus ditinggal kelaskan. Namun karena kita mengacu ke depannya untuk merdeka belajar, jadi tidak bisa ditinggal kelaskan. Namun kita melakukan pendekatan terhadap wali murid, menjelaskan bahwa ke-7 anak ini bisa untuk naik kelas dengan beberapa syarat tertentu, dan hal itu sudah saya laksanakan. Pembelajarannya di sini bahwa komunikasi antara wali murid dan wali kelas itu penting dan tidak hanya terjadi saat pembagian rapot, tapi bisa dilakukan dalam kegiatan pembelajaran selama 1 tahun itu, baik melalui via WA ataupun bertemu secara langsung, agar para wali murid itu tahu kondisi anaknya dan apa yang akan terjadi jika anak itu tinggal kelas atau akan naik kelas dengan kondisi seperti itu, dengan mengacu pada tahun ajaran baru itu akan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi agar tidak menjadi beban kepada orang tua, kita berikan syarat nanti saat naik kelas selama 3 bulan itu akan diadakan kita lihat perkembangannya selama 3 bulan itu ada perubahan atau tidak. Setelah dibimbing orang tuanya di rumah, terserah itu akan melalui les ataupun pembelajaran intern antara orang tua dan anak tersebut. Intinya di kelas saya ke-7 anak yang tanda kutip bukan bermasalah sih, maksudnya anak-anak yang spesial 7 itu akan tetap saya bawa untuk naik ke kelas 4 dengan perjanjian tersebut. Pembelajarannya dan penerapan di masa depannya, saya rasa dengan ke-37 anak yang tadi ikut kembali saya bimbing di kelas 4, maka saya akan merasa lebih bisa memahami mereka lebih dalam, karena kemarin kan baru 1 tahun dan kelas 1 kelas 2 mereka itu COVID, belajar di rumah. Kami seluruh guru itu tidak tahu apakah benar anak itu belajar ataukah hanya bermain di rumah, karena kita tidak bisa memantau selama mereka ada di rumah. Nah, selama ada di sekolah 1 tahun ini saya merasa banyak PR untuk saya kepada murid-murid tersebut. Jadi di kelas 4 insya Allah jika sudah melakukan kurikulum Merdeka Belajar itu, anak-anak lebih bisa terbuka wawasannya, lebih senang karena pembelajarannya tidak monoton untuk diterangkan guru, memahami, menulis. Nah, ya insya Allah anak-anak akan lebih bisa berkembang dengan baik. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian disampaikan terkait dengan kenaikan kelas muridnya, jumlah berapa? Apakah naik semua? Dan sebagainya, silahkan disampaikan. Untuk kelas 3 tahun ini dengan jumlah murid 37 siswa,
sebanyak 17 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan itu naik kelas semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Putri saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, dalam sesi refleksi ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, mungkin cerita awal masuk di kelas 5. Jadi saya menangani anak 40 siswa di kelas 5 dengan laki-laki 16, perempuan 24. Jadi awal masuk itu saya laksanakan tes baca dan tes tulis. Jadi kesemuanya mereka melaksanakan. Dari tes baca dan tes tulis itu tersaring ada 3 anak yang saya nilai bacanya belum lancar. Jadi dengan pertimbangan Bapak wali bidang studi, guru bidang studi tersebut, dengan ini walaupun mungkin ada banyak hal-hal yang perlu saya perbaiki nanti di kelas 6, tapi untuk kelas 5 saat ini sejumlah 39, laki-laki 16 dan perempuan 23 naik semua. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya cukup. Cukup. Refleksinya tadi cukup. Banyak ada sih takut waktunya. Nggak apa-apa. Pulang asar kita. Ya, selanjutnya kepada wali kelas 4. Kelas 4 di awalnya, tapi karena ada penggabungan jadi dengan jumlah 43 siswa, laki-laki 20, perempuan 23. Jadi di sini saya agak ada cerita yang harus saya ceritakan juga, Ya, karena kenapa kok merasa beda, Pak? Nah, jadi dari awal itu saya bahkan sama Pak Ade juga dengan sisa-sisa tenaga saya ingin saya berikan yang di kelas sebaik mungkin, tapi ternyata mengecewakan gitu dengan dibandingkan dengan waktu saya di Bakung atau di Sumber Putri. Artinya bukan saya memandang di sini jelek. Salah satu contoh saja, karena kelas 4 waktu itu kan ditugaskan untuk ikut upacara bendera. Jadi pingin saya itu menunjukkan saya pengen bersaing, tapi bersaing yang bagus, bukan bersaing yang tidak bagus. Jadi pengen saya kelas 4, walaupun dia kelas 4, kalau bisa lebih bagus tugasnya daripada kelas 5 dan 6 waktu itu. Nah, kebetulan dengan semangat saya untuk latihan upacara itu sampai Minggu pagi, saking sayanya pengen menunjukkan gitu. Tapi ternyata antusias anak-anak itu sangat kurang. Jadi apakah itu dengan faktor yang mempengaruhi di desa ini atau dengan faktor-faktor lain, saya juga belum bisa mendalami itu apa penyebabnya. Karena maaf yang ngomong, saya sudah ceritakan sama kepala sekolah waktu saya di Bakung itu banyak penghargaan dari bahkan tingkat SD sampai penggalang berlomba dengan tingkat SMP itu masih bisa dapat juara. Artinya saking sayanya, yaitu perlu latihan yang sangat Pak, sangat intens, maksudnya rutin gitu. Jadi pagi-pagi itu anak-anak sebelum kamu masuk 10 menit sebelum bel, gunakan waktu untuk latihan daripada kamu bermain lari-lari yang risikonya akan jatuh. Latihan PBB, hadap kanan, hadap kiri. Ternyata juga nggak ada respon di sini, Pak. Hanya beberapa waktu, beberapa orang saja. Ya memang saya dari dulu juga tidak mengharuskan. Kalau memang kamu tidak bersedia dan capek ya tidak usah. Tapi kalau yang semangat silakan. Akhirnya saya juga begitu, Pak. Jadi dengan bahkan murid-murid yang sudah tamat dari SD Bakung ke SMP 15, rata-rata di SMP 15 itu paskibnya terpilih, rata-rata dari SD Bakung. Karena saya walaupun istilahnya dengan pengalaman yang sederhana,
Saya ada paskib sederhana lah istilahnya kalau untuk upacara setiap hari memperingati peringatan hari besar. Tapi karena di sini tidak ada respon dari anak-anak, saya juga akhirnya kurang semangat gitu Pak. Bukannya berarti saya nggak mau, saya terus terang, saya sudah purna bakti sudah 60 tahun berarti saya Pak. Artinya semangat saya untuk mengajar itu dari dulu nggak pernah pudar ya Pak. Artinya dengan kondisi saya yang seperti ini, ya yang jelas saya waktu itu memang saya usahakan tepat waktu untuk masuk terutama, karena kayaknya kalau terlambat itu saya malu Pak. Nah itu tentang peristiwa-peristiwa yang saya ceritakan di kelas. Kemudian untuk tentang refleksi akhir tahun di kelas 2. Kelas 2 itu jumlah muridnya awalnya 36 siswa, karena satu ada pindahan jadi sekarang 35 siswa, laki-lakinya 22 dan perempuannya 13. Dari 35 siswa ini awalnya itu ada 10 anak yang belum lancar membaca. Setelah diajarkan mulai ada peningkatan, sisa 5 orang lagi yang benar-benar membacanya ya masih ngejar, cuman lebih parah dari yang 10 tadi. Bahkan ada yang belum hafal abjad. Kemudian di kelas 2 itu juga ada satu anak yang sering buat ulah, seperti suka malakin temennya dan mencuri uang temennya. Bukan hanya di kelas, dia juga suka ngambil uang temennya di kelas 1, kelas lain juga. Sudah ini beda daerah. Ya itu peristiwanya kan ya? Ya, peristiwanya. Jadi beberapa kali orang tuanya sudah saya panggil, tapi tidak pernah hadir, malah yang hadir neneknya. Neneknya tidak tahu kalau cucunya begitu, padahal neneknya katanya kepala sekolah juga dulu, pensiun kepala sekolah katanya. Iya Pak, Pak boleh. Neneknya ya. Di kelas 2 itu nggak senang-senang aja. Biasa. Tidak punya perasaan. Iya, sedikit kecewa sih ada ya Pak, soalnya dengan murid yang banyak itu dengan dengan kondisi anak yang berbeda-beda, kemudian dengan suara saya kecil, susah Pak. Dan ya kurang maksimal dalam mengajarnya karena jumlah anaknya yang banyak. Pembelajaran apa yang bisa diterapkan ke depannya yang sekaligus pembelajaran dan yang akan datang future-nya, jadi seperti apa yang Ibu harapkan? Pelajaran yang saya harapkan itu jumlah muridnya yang sesuai dengan ininya, harusnya ya Pak, 20 anak kayaknya lebih maksimal dalam mengajarnya. Kemudian dari 35 anak itu rencananya 5 anak ini yang tadinya akan saya tinggal kelas, cuma saya ingin mendengar pendapat dari guru bidang studi dulu Pak. Gitu, lagi-lagi menjadi pertanggungjawaban ini. Bagaimana dengan Pak Buhori? Kalau saya ikut dari ibu guru. Lempar-lemparan ini. Lempar-lemparan ini. Pak Reva?
Guntur dan Arya. Layak dinaikkan. Siswa itu yang belum lancar membaca, dan menulisnya juga belum lancar, artinya belum bagus. Kalau dia itu masih bisa, karena kan di kelas 2, di kelas 3 juga masih ada. Jadi tapi kalau dari saya, ketika saya lakukan pembelajaran berbasis media, mereka itu antusiasnya lebih tinggi. Antusiasnya lebih tinggi, apalagi di kelas 1, 2, dan 3 itu ketika nonton dan dengarnya itu lebih senang. Jadi saya masukkan di situ, walaupun mereka belum bisa baca ataupun belum bisa menulis, yang penting mereka paham. Medianya apa Pak Irfan? Medianya Video. Video dari YouTube. Oh jadi ditayangkan di Ditayangkan di profesor yang satunya. penting mereka itu diberikan sebuah kesan, bahwasanya seperti kisah-kisah Nabi, keteladanan Nabi. Jadi kita itu tidak boleh berbohong. Ya dan sebagainya. Harus, saya lebih ke sikapnya dulu, Oh iya baik. daripada ke pengetahuan. Iya. Jadi memang dari semua ini ada satu, yaitu Arya. Yang seperti dibilang Bu Citra tadi, yang bermasalah. Bisa untuk di kelas 2 dari segi sikap hanya Arya saja yang bermasalah. Kalau untuk absen semuanya aman. Saya rasa kalau mereka dinaikkan tidak masalah, karena bisa dididik nanti membaca dan menulis itu di kelas-kelas. Soalnya dari saya dulu di SMP Pak, PPDB itu ada batasan dulu yang tidak bisa untuk dilakukan. Jadi kalau dia tidak ada kelas 3 kali, yang tidak salah 15 tahun maksimal umur pada saat tahun itu dia daftar sekolah. Setelah 15 tahun lewat 1 bulan atau 1 hari itu tidak bisa. Bentar. Jadi menurut saya tidak apa-apa di. Iya baik. Baik. Kembali ke tugasnya dengan berbagai pertimbangan. Ya, terima kasih kepada Bapak Buhori dan Pak Revan. Dengan demikian dari 35 siswa itu saya naikkan semua. Alhamdulillah. Yang disampaikan Bu Citra tentang anak kelas 2 yang memalak kelas 1. Jadi sebelumnya itu baru tahu Bu. Jadi sebelumnya orang tua dari yang dipalak itu, Bilal, menemui saya, katanya anaknya dipalak sama anak kelas 2, seperti itu. Lalu saya tanya siapa? Saya tanya. Lalu kata orang tuanya namanya Arya. Nah, akhirnya saya memanggil Arya. Saya tanya ke Arya, apakah benar kamu memalak anak kelas 1 yang bernama Bilal? Kata saya. Dia bilang sampai sumpah-sumpah demi Allah enggak Bu, seperti itu. Lalu yang benar, nanti saya panggilkan ya Bilalnya. Lalu saya panggil Bilalnya dan Bilal mengatakan iya Bu, sering saya dipalak sama Arya katanya itu. Sudah. Lalu akhirnya saya menegur Arya untuk tidak berbohong, untuk berkata jujur. Tapi ternyata iya katanya. Iya Bu, akhirnya dia berkata jujur juga. Gitu. Itu mungkin sikap Arya yang pertama juga suka memalak dan tidak jujur ketika ditanya. Dan akhirnya saya menegur, saya bilang jangan sampai kamu melakukan itu lagi. Jangan hanya di kelas 1 saja, tapi di kelas lainnya. Di sini sekolah bukan untuk jadi preman, saya bilang seperti itu. Sampai ketahuan lagi kamu seperti itu, saya berikan sanksi seperti itu. Lanjut refleksinya. Dan untuk refleksinya, faktanya dari 32 siswa kelas 1 ada 4 orang yang kemampuannya baca tulis hitungnya masih kurang, 4 orang. Yang 3 perempuan dan 1 laki-laki.
Kurangnya itu dibaca seperti belum mengenal huruf. Saya sering panggil satu-satu untuk baca, tapi dari 32 orang itu 4-nya itu belum lancar mengenal huruf. Hanya tahu A, B, dan skalanya belum tahu apa sama sekali. Sudah sering saya ajarkan, tapi mungkin kemampuan otaknya itu agak lambat, jadi susah mencerna. Kemampuan berpikirnya mungkin agak lemot gitu, maaf. Lebihnya untuk 28 siswa sudah lumayan dalam menulis, menghitung walaupun masih mengeja. Yang benar-benar lancar mungkin sekitar 10 orangan yang sudah benar-benar lancar tanpa dieja. Ya bagus lah. Menghitungnya juga sudah baik. Perasaan saya selama mengajar di kelas 1, jujur, banyak perasaan dan pembelajaran ya. Itu banyak yang saya pelajari, yaitu saya jadi orang yang lebih sabar. Walaupun sebelumnya belum pernah menghadapi anak kecil gitu. Terus ya manusiawi ya, kadang suka marah, walaupun marah saya tegas gitu. Dan selama 1 tahun ini untuk 4 orang itu belum ada perubahan Pak, walaupun udah sering saya face to face gitu, belum ada perubahan. Walaupun sudah sering saya panggil orang tuanya, tapi masih belum ada perubahan. Orang tuanya selalu bilang, ya Bu, nanti saya coba untuk ajarkan, nanti saya akan coba. Untuk bicara penerapan yang akan saya terapkan di kelas 1 itu mungkin lebih banyak latihan atau menggunakan metode pendekatan pada murid. Walaupun sebelumnya saya juga sudah menggunakan itu, sudah. Ya mungkin dengan saling tanya jawab gitu, mendekat. Kira-kira kekurangan apa yang belum kamu bisa, lalu saya ajarkan. Jujur kalau anak kelas 1 itu kalau suruh maju, misalkan temennya yang membaca, yang lain itu gak mau diam gitu Pak. Jadi susah konsentrasi juga yang kadang baca di depan ini. Terus kalau saya semuakan sama ratakan gitu untuk belajar, ada anak yang belum, masih nulis baca aja nggak tahu gimana gitu, apalagi saya ajarin tematik gitu. Kalau yang lainnya mungkin masih bisa untuk dipahami untuk murid-murid yang lain. Jadi kedepannya tadi saya berharap kepada Bu Mel untuk lebih banyak lagi. Terkait dengan baca hitung, itu saja ya. Iya. Baca tulis hitung ya, dengan pendekatan baca tulis hitung. Terima kasih. Untuk pendidikan agama Islam, untuk absensi semuanya memenuhi syarat, artinya hafalnya tidak ada yang melebihi 5%, artinya kehadirannya 75-80%. Untuk penilaian pengetahuan, memang ada beberapa siswa dari kelas 1 sampai di kelas 5. Dari kelas 1 yang disebutkan oleh Bu Mel tadi, yang di kelas 2 disebutkan oleh Bu Citra,
Di kelas 3 ada beberapa siswa juga yang masih belum bisa membaca. Di kelas 4 ada 2, yaitu Ihsanuddin. Di setiap pembelajaran saya itu setiap saya berikan hafalan, pasti besoknya Ihsanuddin tidak masuk. Itu Pak, untuk Ihsanuddin di kelas 4. Untuk kelas 4 satu lagi Ibrahimovic, itu rajin, orangnya masuk terus Pak, tapi untuk penerangan dia sedikit kurang dari kawan-kawannya yang lain. Seperti saya berikan soal 1-5, misalkan soalnya apa, jawabnya yang lain gitu. Nggak nyambung dengan soal. Iya. Tapi untuk mengerjakan dia pasti mengerjakan Pak. Dia pasti menulis. Itu. Kelas 5 yang tadi saya bilang seperti yang ini Pak Din tadi. Jadi saya rasa untuk semuanya untuk dinaikkan, saya rasa tidak masalah. Kita kembali lagi di tahun ajaran berikutnya di 2023-2024. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 menit lagi. 2 menit Iya. Setengah menit kan? Terima kasih kepada Mel yang telah mengasihkan waktu tadi pada guru bidang studi. Saya ini yang ganjel itu masalah pembelajaran renang. Saya itu sebenarnya pengen ngajak renang, tapi renang itu kan pakai biaya. Itu sedangkan masyarakat di sini itu kehidupannya yang nggak jauh lah dari guru olahraga itu, orangnya Israel agak berat. Jadi ya sewaktu-waktu aja kita adakan lah, kalau pas mau renang kita renang gitu, tapi nggak bisa rutinitas gitu aja. Terus masalah siapa itu tadi yang Malak tadi? Arya itu saya kan sebagai tetangga itu memang mamanya itu kerja di Citraland setiap pagi nyuci ini, nggak di rumah udah nggak ada siapa-siapa, mbahnya ke kebun, itu mbah perempuannya itu mbah sambung, keluarganya sudah pada sibuk nyari nafkah masing-masing, jadi anak itu seakan-akan roda terlantar. Jadi mari kita bareng-bareng aja, kita kita rangkul, kita bina, kita bareng-bareng, baik terutama guru agama ya, akhlaknya ya itu. Cukup sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa Namanya berapa? Beberapa refleksi bagi saya. Yang pertama, kalau saya mungkin tidak berhadapan dengan siswa, langsung berhadapan dengan laptop, jadi tidak ada kendala, kemungkinan kendala hanya di jaringan. Itu saja. Nanti kita sama jaringan. Kemudian untuk masalah PPDB ini, Bapak Ibu Guru, tahun ini kita akan sistem offline dan online. Jadi mohon bantuan seperti tahun kemarin untuk membantu para orang tua yang akan mendaftar untuk online-nya, tolong nanti dibantu. Kemudian masalah yang offline untuk penulisan formulir, tolong dilihat dengan baik. Itu masalahnya kadang ada yang asal-asalan menulis orang tua dan guru tidak memperhatikannya. Itu ada di bagian biasanya alamat biasanya mereka hanya mencantum Jawa Arab Batu Putu, tidak jelas itu di apa Kupang Jernih, apa Sukarame, apa nomor rumah di mana, itu tidak ada. Jadi mohon diteliti kembali ketika orang tua menyerahkan formulir, itu dilihat untuk nama, tanggal lahir serta nama orang tua wajib dilihat sesuai dengan akte. Untuk bagian petugas
tugasnya nanti mohon diperhatikan. Kemudian harus dicantumkan nomor handphone siswa atau orang tua, karena itu akan dimasukkan ke dalam grupnya Ibu Melia ya, guru kelas 1. Seperti tahun kemarin itu banyak sekali nomor HP yang tidak dicantumkan, sehingga untuk memberitahu kapan masuknya itu menghubungnya susah. Kemudian bagi para petugas ditekankan kembali, di formulir kan ada sebagai tanda tangan penerima, mohon ditulis namanya dan ditandatangani. Karena kemarin pas pemeriksaan banyak sekali petugas yang tidak menulis, jadi saya kerja 2 kali keliling-keliling lagi. Kemudian untuk pencatatannya nanti di buku pendaftaran, mohon yang jelas secara berurutan sesuai dengan formulir yang sudah ditulis. Kemudian saya mau membicarakan masalah kemarin sama inspektorat, khususnya di Bapak Ibu guru PNS ya, untuk masalah SKP atau EKIN, kinerja guru PNS. Jadi kan selama ini saya membantu para guru untuk mengerjakan ya Bapak Ibu. Untuk yang tahun 2022 sudah terselesaikan dengan baik, namun kemarin di pemeriksaan ternyata di tahun 2023 itu diperiksa dan langsung dilihat karena batas waktu yang limit dan baru tahu, jadi saya hanya mengerjakan 2 bulan sehingga terlihat belum dinilai, dan itu bermasalah. Emang itu kesalahan dari saya Bapak Ibu, karena saya mengubur waktu jadi tidak sempat. Maka dari itu untuk tahun 2023 ini kemungkinan saya kembalikan lagi masalah pengisian EKIN harian kepada Bapak Ibu nanti per Juli. Karena saya merasa tidak sanggup. Tidak sanggup. Sebenarnya bukan menjadi beban, cuma takut tiba-tiba dari pusat atau BKD sering banyak buka tutup untuk pengisian, dan takutnya ada informasi telat berapa hari tidak bisa mengisi. Nah, saya takutnya akan bermasalah. Jadi saya pikir kalau dikembalikan lagi ke Bapak Ibu guru PNS bisa mengerjakannya. Jadi saya merasa tidak terburu-buru mengisinya gitu. Ya. Nah, jadi gimana Bapak Ibu, apakah setuju? Apa bisa menerima untuk masalah EKIN SKP harian ini saya kembalikan kepada Bapak Ibu guru untuk mengerjakan masing-masing per Juli ini? Karena sampai Juni masih saya akan mengerjakannya. Tidak melepas begitu saja, tetapi saya akan membantu membimbing, dan kalau bisa untuk pengisian masalah yang EKIN tahunan atau bulanan itu bisa saya yang menginputkan, dan Bapak Ibu hanya mengisikan harian saja. Begitu. Bisa diterima Bapak Ibu? Apakah ada masalah kalau saya kembalikan lagi? Ya kalau bisa ditolong.